Ya, Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari, peserta kelas My Spiritual Journey. Ya, saya ucapkan selamat datang kembali di MSJ 2, angkatan yang kedua tahun 2025. Apa kabarnya nih Bapak Ibu? Nggak terasa ya, hari ini adalah materi yang ketiga, ya, dan Selasa depan Bapak Ibu sudah menyelesaikan uh, materi daripada MSJ 2. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita mulai kelas, saya mengajak setiap kita boleh bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau hari ini kami kembali boleh berkumpul untuk mengikuti MSJ 2 Tuhan. Hari ini sungguh kami sangat rindu, biar Engkau semakin memperlengkapi setiap kami Tuhan. Kami rindu, kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu, kami boleh semakin diubahkan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa berkati pengajar Tuhan. Untuk setiap materi yang disampaikan, biarlah itu menjadi rema bagi setiap kami. Engkau yang mengurapi pengajar Tuhan. Kami berdoa juga setiap peserta Tuhan, kami boleh semakin rindu Tuhan, kami boleh mengerti arti menjadi murid Kristus. Kami berdoa untuk tim yang melayani, biarlah Engkau memberikan kesatuan hati, dan kami juga berdoa berkati cuaca dan sinyal setiap kami Tuhan, supaya tidak ada satupun di antara kami yang terkendala. Allah Roh Kudus, hadirlah tengah-tengah kami, berbicaralah melalui kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang antusias sama-sama katakan, Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, perkenalkan, saya Kiki sebagai PIC kelas pada malam hari ini. Ya, mungkin ada Bapak Ibu yang baru masuk ya di materi yang ketiga. Ya, jadi mungkin baru jumpa. Nah, sebelum kita memulai kelas, saya kembali akan mengingatkan kepada kita semua ketentuan ataupun aturan yang harus ditaati oleh seluruh peserta. Nah, yang pertama adalah selama kelas berlangsung, setiap peserta itu wajib menghidupkan kameranya. Oke? Dan postur tubuh itu harus terlihat dari kepala hingga bahu. Untuk itu, saat ini saya persilakan setiap Bapak Ibu, bagi yang masih off cam, yuk sekarang segera on cam, hidupkan kameranya. Karena kalau Bapak Ibu off cam, ya dalam waktu tertentu, maka Bapak Ibu akan kita letakkan di waiting room. Ya, dan itu nanti akan mempengaruhi kelulusan daripada Bapak Ibu. Dan juga pastikan kamera Bapak Ibu itu mengarah ke wajah daripada Bapak Ibu, jangan ke samping, ke atas ataupun ke bawah ya. Dan kami minta untuk Bapak Ibu tidak pakai, kadang ada yang backgroundnya itu foto, itu terlihat ya Bapak Ibu, ataupun memakai penutup kamera ya. Jadi kalau Bapak Ibu on cam tapi pakai penutup kamera itu tetap terlihat sama kami ya. Jadi saya percaya ini peserta MSJ 2 adalah uh, pribadi-pribadi yang udah komitmen di CG ya, yang sudah ngalamin perubahan hidup ya. Jadi kita nggak perlu main petak umpet sama tim edukasi, Bapak Ibu. Ya, percayalah bahwa semua yang disampaikan di MSJ itu untuk kepentingan Bapak Ibu ya. Oke. Nah, yang kedua selanjutnya, setiap peserta diharapkan menggunakan satu buah gadget untuk satu peserta. Jadi kalaupun misalnya di sini ada yang pasangan suami istri ataupun kakak beradik, tidak diizinkan berbagi device. Oke. Selanjutnya, selama kelas berlangsung, ya Bapak Ibu, kami juga mengingatkan ya supaya pelajaran kita ini bisa berlangsung dengan efektif, tidak diizinkan melakukan aktivitas lain. Misalnya Bapak Ibu itu sambil makan, browsing internet, ataupun misalnya bermain game ya, atau misalnya ngobrol dengan orang sekitar dan sebagainya, mengerjakan tugas di kantor atau kuliah yang belum selesai ya Bapak Ibu. Jadi kami berharap setiap Bapak Ibu itu boleh seriuslah mengikuti kelas MSJ 2 pada malam hari ini ya. Karena semua materi yang disampaikan itu bagus banget ya Bapak Ibu, dan itu akan pasti akan memperlengkapi setiap Bapak Ibu. Dan juga demi keselamatan Bapak Ibu, kami tidak mengizinkan jika Bapak Ibu itu mengikuti kelas MSJ itu sambil menyetir kendaraan atau naik sepeda motor, baik sebagai penumpang ataupun yang pengendara ya. Jadi kalau kami mendapati ada yang nyetir atau naik sepeda motor, nyetir mobil ya, atau sebagai penumpang, kami langsung akan meletakkan di waiting room. Oke, Bapak Ibu. Nah, gimana caranya supaya Bapak Ibu bisa dimasukkan lagi ke waiting room? Segera chat salah satu admin. Oke, segera chat salah satu daripada tim MSJ Crew. Bapak Ibu bisa lihat
namanya dan bisa juga lihat di Bapak Ibu boleh mempersiapkan materi MSJ yang sudah di-share grup. Ya kami sarankan di print supaya nggak mengganggu ketika Bapak Ibu sambil baca-baca dan mencatat, dan juga alat tulis dan Alkitab ya. Dan kami sarankan ya setiap kali Bapak Ibu mau mengikuti kelas dibaca-baca dulu gitu ya. Jadi ketika pengajar menyampaikan materi, Bapak Ibu bisa semakin lebih mengerti. Selanjutnya, jika ada keperluan mendesak, ya Bapak Ibu saudara-saudari boleh kok misalnya meninggalkan kelas ya. Batasnya itu sampai 10 menit ya. Dengan syarat kamera tetap harus dihidupkan. Jadi kamera nggak boleh off cam Bapak Ibu. Dan sebelumnya silakan chat ya kepada salah satu dari MSJ crew. Ya Bapak Ibu bisa beritahu mau permisi, mau ke toilet atau mau kemana, dan hanya 10 menit ya Bapak Ibu. Oke, kemudian sebelum kita mengikuti kelas pengajaran, kembali saya mengajak setiap Bapak Ibu saudara-saudari untuk kita akan mengucapkan moto MSJ Regional Sumatera, saya harus berkualitas ya. Untuk itu, saya mengajak setiap kita, yuk boleh diangkat kedua tangannya. Nanti saya akan berikan aba-aba 1, 2, 3. Sama-sama kita ucapkan saya harus berkualitas. Yuk, saya lihat belum semua, boleh diangkat tangannya. Yuk semua Bapak Ibu, ada yang belum ini? Yuk semuanya, siap ya? 1, 2, 3. Saya harus berkualitas. Oke, thank you Bapak Ibu. Nah, malam ini kita akan belajar materi menjadi murid Kristus yang akan diajarkan oleh Pendeta Johannes Soni. Beliau adalah Kadep FLC, CG, dan host pastor dari GMS Surabaya. Silakan Kak Krista ditampilkan. Ya, tunggu sebentar ya Bapak Ibu, boleh dibaca-baca dulu materinya. Gimana Kak Kris kalau agak lama, biar saya kasih game dulu ke peserta. Ya, kalau agak lama, oke. Shalom para peserta MSJ2 yang terkasih. Kali ini kita akan masuk dalam pelajaran menjadi murid Kristus. Sebelum saya masuk dalam pengajaran ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita berpikir dan mungkin mengingat sesuatu. Apa sih ya kira-kira bisnis dari logo-logo perusahaan yang saya sebutkan ini. Bahkan tanpa saya menggambarkannya, tanpa saya menunjukkan gambarnya, saya rasa pasti Bapak Ibu tahu. Ya. Misalnya nih, Bapak Ibu yang pertama, ada logo di pinggir-pinggir jalan yang Bapak Ibu lihat dengan seperti huruf M, ya, berwarna kuning. Ya, setiap kali kita lihat huruf M berwarna kuning itu, kita tahu dan anak-anak kita senang. Apa itu? Kita tahu, yaitu ngomong soal McDonald's. Ya, sebuah perusahaan yang bisnisnya adalah food and beverage atau makanan. Apalagi soal yang kedua, kalau Bapak Ibu lihat banyak berseliweran di jalan, sebuah
logo yang ada di mobil-mobil, bundaran, dan kemudian ada semacam lingkaran itu terbagi menjadi 3 bagian. Bapak Ibu tahu, itu adalah mobil dengan merek tertentu, Mercedes-Benz. Atau Bapak Ibu lihat di mall atau di pinggir-pinggir jalan juga, biasanya berwarna merah atau putih dengan logo seorang kakek tua dengan rambut putih dan janggut putihnya dengan kacamata dengan senyumnya yang khas. Kita tahu itu bisnisnya adalah di bidang food and beverage, itu KFC atau Kentucky Fried Chicken. Nah, kalau kira-kira gereja Tuhan itu bisnisnya apa ya? Bisnis itu bukan berbicara tentang transaksi atau sesuatu yang menghasilkan uang atau apa. Bukan itu maksud saya. Bisnis ini adalah berbicara tentang kesibukannya. Kalau yang tadi saya sebut McDonald's, kesibukannya ya bisnisnya dia memang menyediakan makanan, minuman. Mercedes-Benz kesibukannya menyediakan otomotif, perusahaan otomotif. KFC sama dengan McD juga kurang lebih. Nah, kalau gereja Tuhan kesibukannya apa ya? Mari kita lihat sama-sama di dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Bapak Ibu bisa baca juga di Alkitab yang Anda punya, atau di materi MSC yang Anda punya, ada ayat yang sudah tertulis di dalamnya. Ini merupakan amanat agung Tuhan Yesus, ya, yang sangat terkenal. Berkata demikian, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Lewat 2 ayat ini, Yesus sedang berkata bahwa semua kuasa di sorga dan di bumi yang ada padanya itu diberikan untuk atau hanya untuk satu tujuan, yaitu untuk menjangkau yang terhilang dan menjadikan mereka murid Kristus. Menjangkau yang terhilang dan menjadikan mereka itu murid Kristus. Ucapan Yesus itu mengungkapkan hati dan prioritasnya. Sekali lagi, ucapan Yesus lewat amanat agung ini mengungkapkan hatinya dan prioritasnya. Hal itu juga menjelaskan satu-satunya metode yang dipilih Yesus untuk menggenapkan rencana Allah untuk menyelamatkan dunia ini adalah melalui pemuritan, menjangkau yang terhilang. Nah, kalau dari ayat ini kita sudah dapati bahwa apa sih bisnis gereja Tuhan? Apa sih kesibukan gereja Tuhan yang utama? Menjangkau yang terhilang, memuridkan dan menggembalakan. Oleh karena itu, materi ini ada, yaitu menjadi murid Kristus. Apakah definisi murid itu? Tentu kita semua pernah jadi murid, ya. Bahkan selamanya kita akan jadi murid. Tapi kalau murid sekolah dengan institusi, kita mungkin sudah melewatinya sebagian dari kita. Kita pernah menjadi murid paling tidak. Apakah definisi murid itu? Murid adalah seorang yang mau belajar dan memberi diri untuk diajar, serta berkomitmen pada seseorang yang berotoritas. Saya ulangi, definisi seorang murid adalah seseorang yang mau belajar dan memberi diri untuk diajar, serta berkomitmen kepada seseorang yang berotoritas. Itulah definisi seorang murid. Jadi, kalau seorang murid Kristus berarti adalah seorang yang mau belajar dan memberi diri untuk diberi ajaran-ajaran Kristus, serta berkomitmen kepada seseorang yang berotoritas untuk mengajarkannya. Pemimpin-pemimpin rohani di atas kita, pemimpin-pemimpin CG di atas kita. Nah, ada beberapa pengajaran yang menjelaskan adanya perbedaan antara orang Kristen dengan seorang murid. Ada orang yang beranggapan seperti ini. Seorang Kristen adalah seorang yang oleh iman menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sementara seorang murid adalah orang Kristen yang lebih serius, yang lebih
menjalankan disiplin rohani dengan giat terlibat dalam pelayanan-pelayanan tertentu atau dengan banyak pelayanan. Seringkali ada banyak orang yang berkata bahwa aku ini jemaat biasa, hanya hadir di kebaktian minggu. Ya, kalau yang itu tuh jemaat yang luar biasa, yaitu pelayanan dan sebagainya. Nah, ada banyak anggapan yang keliru tentang seorang Kristen dengan seorang murid. Ya, Billy Graham pernah berkata demikian, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu gratis. Tapi untuk menjadi murid, ada harga yang harus dituntut, yang harus dibayar, yaitu segala sesuatu yang Anda miliki kalau Anda ingin jadi murid Kristus. Nah, teman-teman, sebenarnya tidak ada perbedaan antara orang percaya, orang Kristen, dan murid Kristus. Hanya ada sebuah komitmen yang lebih. Ya, tapi sebetulnya tidak ada perbedaan antara seorang Kristen dengan seorang murid Kristus. Mengapa? Karena pemuridan bukanlah sebuah program atau kegiatan. Pemuridan merupakan cara hidup atau gaya hidup. Ya, bukan hanya ketika Anda ikut MSJ 1, MSJ 2, MSJ 3, atau ada MSJ 4, nanti mungkin ada program-program dari Departemen Edukasi yang lain, atau dari Departemen pelayanan yang lain, maka Anda menjadi murid Kristus. Anda menjadi seorang murid. Kalau di luar, kalau sudah selesai semuanya, maka Anda bukanlah murid. Bukan seperti itu. Pemuridan bukanlah sebuah program. Pemuridan adalah cara hidup. Pemuridan tidak berlangsung hanya untuk jangka waktu tertentu. Seperti misalnya MSJ ada jangka waktunya. MSJ 1 berapa kali pertemuan, MSJ 2 ada berapa kali pertemuan, demikian seterusnya. Tapi tidak demikian dengan pemuridan. Pemuridan itu berlangsung seumur hidup. Makanya tadi saya katakan, kita pernah jadi murid mungkin dulu, di SD, SMP, SMA, dan sebagainya. MSJ mungkin kita sudah lalui dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebetulnya pemuridan itu akan berlangsung seumur hidup kita. Sampai Tuhan memanggil kita suatu hari nanti, atau sampai Tuhan datang yang kedua kali. Nah, pemuridan bukan hanya untuk orang yang baru bertobat dan menerima Yesus. Melainkan untuk semua orang percaya, termasuk Anda yang mungkin sudah belasan atau puluhan tahun menjadi orang Kristen. Kita semuanya perlu dimuridkan. Sekalipun Anda sudah bergelar pendeta sekalipun, kita tetaplah seorang murid di hadapan Tuhan. Ya. Namun, memang banyak orang menghindari pemuridan dengan berbagai alasan. Ada dua alasan umum mengapa orang menghindari pemuridan. Yang pertama adalah karena di dalam pemuridan itu ada unsur yang namanya disiplin. Ya kan, seorang murid disciples itu memang butuh yang namanya kedisiplinan. Dalam pemuridan ada faktor yang namanya disiplin. Antara lain, pertanggungjawaban, mengikuti pertemuan-pertemuan, membagikan cerita hidup, disuruh mempraktekkan apa yang diajarkan dan sebagainya. Nah, disiplin bukanlah sesuatu yang kita sukai, atau malah cenderung kita hindari. Karena itu mengganggu pola hidup kita yang rutin dan nyaman. Itu membuat kita keluar dari zona nyaman. Nah, karena itu Rasul Paulus berkata, latihlah dirimu beribadah. Memang tidak mudah. Jadi kita harus membuat kita keluar dari zona nyaman kita. Yang kedua, kenapa orang menghindari atau cenderung menghindari pemuridan? Karena dalam pemuridan pasti akan melibatkan orang lain. Ya, paling tidak pemimpin rohani kita, atau mungkin orang-orang di sekitar kita. Dan bagi banyak orang, keterlibatan orang lain itu seringkali dianggap sebagai sebuah gangguan atau keluar dari zona nyaman juga. Kita merasa tidak nyaman karena adanya orang lain yang mencampuri urusan kita. Kebenarannya, justru keterbukaan kita dan keterbukaan orang tersebutlah yang membuat kita terus bertumbuh dalam kasih dan pengenalan akan Tuhan. Mungkin Anda berpikir bahwa, aduh aku tidak mau diutak-atik hidupku, aku tidak mau dicampuri hidupku. Bapak Ibu yang terkasih, pemimpin-pemimpin Anda, orang-orang yang berotoritas yang Tuhan taruh untuk memuridkan Anda,
juga tidak kesenangan loh ngurusi urusan orang lain. Karena ngurusin diri sendiri saja punya banyak hal yang harus diurusin, yang harus diselesaikan. Kok ada hal-hal lain yang harus diselesaikan yang di luar dirinya, yaitu kehidupan Anda yang perlu dimuridkan, diajarkan. Jadi sebetulnya kecenderungan kita untuk menghindari pemuridan itu salah. Ya, karena keterbukaan kita justru itu yang akan membuat kita bertumbuh lebih lagi dalam pengenalan akan Tuhan, dalam kasih akan Tuhan. Ya, dan disiplin itu akan membuat kita punya gaya hidup yang benar di hadapan Tuhan. Seperti yang Rasul Paulus tadi katakan, latihlah dirimu beribadah. Memang di dalamnya ada unsur yang namanya disiplin. Dan itu perlu. Buat kita itu baik buat jiwa kita. Itu baik buat daging kita. Apalagi buat roh kita. Kita masuk lebih lanjut tentang tujuan pemuritan. Dan tujuan pemuritan tentu tujuannya adalah perubahan hidup. Ya, ada dua tujuan pemuritan. Yang pertama yaitu dengan kita dimuridkan, maka kita akan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ya, ada lagu lama berkata demikian. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Nah, jemaat yang terkasih, firman Tuhan berkata demikian dalam Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya yang menjadi itu, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat mengenal kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Menjadi makin serupa dengan Kristus, tentunya adalah sebuah perjalanan seumur hidup kita. Katakan sama-sama, seumur hidup. Ini merupakan sebuah perjalanan seumur hidup kita. Perubahan demi perubahan harus menjadi target dari perjalanan pemuridan kita. Saya teringat ada sebuah ilustrasi yang sangat berkesan di hati saya. Buku Joyce Meyer yang berkata, perhiasan kepala ganti abu. Kalau tidak salah judulnya bukunya itu, di dalamnya itu ada sebuah ilustrasi yang terus mengena, yang terus saya ingat. Jadi ada kisah ini latar belakangnya tahun 1600-an atau 1700-an. Ada seseorang yang hendak membeli perhiasan di toko emas di Inggris sana. Ketika dia masuk ke toko emas itu, dia mendapati toko emas itu kosong, tidak ada yang menjuali. Dan tahun-tahun itu, biasanya pemilik toko emas sekaligus perajin emasnya atau yang memproduksi perhiasan itu. Nah, ketika dia masuk ke toko itu, dia mendapati bahwa ada perhiasan-perhiasan di etalase, tapi tidak ada penjualnya. Kalau zaman sekarang mungkin kebetulan, tidak ada CCTV, zaman itu ya bisa diambil. Tapi mungkin orang-orang zaman dulu hatinya masih banyak yang murni dan yang takut akan Tuhan. Ketika dia lihat, dia masuk toko itu dan tidak ada penjualnya, dia berpikir bahwa ya biarin aja, nanti aku akan lihat-lihat perhiasan-perhiasan itu, siapa tahu di tengah-tengah aku melihat-lihat perhiasan-perhiasan, maka pemilik tokonya akan muncul. Ketika dia sudah lama melihat-lihat dan ada beberapa perhiasan yang dia cocok, yang dia pengen beli, yang dia sukai. Tapi penjualnya atau pemilik tokonya tidak keluar-keluar. Dia kemudian berteriak dari dalam toko itu, dia berteriak, halo, adakah orang? Ya, aku sudah lihat-lihat di tokomu. Ini ada suara dari ujung pintu sebelah kanan di pojokan. Oh, aku di dalam. Maaf, aku tidak bisa keluar. Oh, dia kaget. Nah, katanya pembeli adalah raja, ya kan? Kok dia nggak bisa keluar? Dia bilang, kamu aja yang masuk. Tambah lucu lagi. Kok aku disuruh masuk? Kamu lihat ada pintu di sebelah kananmu,
di pojok, kamu masuk ke sana. Jadi aku ada di dalam. Kemudian dia dengan agak ragu-ragu, dia agak takut, dia mau masuk gitu ya, mau jalan ke arah pintu itu dia agak takut juga. Tapi benar ketika dia masuk di dalam ruangan, di toko yang lebih dalam, ya di bagian toko yang belakang, dia mendapati ada seseorang yang sedang duduk di depan perapian, sedang memasak sesuatu dan di depannya ada panci yang cukup besar, ada kuali atau panci yang cukup besar. Kemudian pembeli ini bertanya, Pak, saya sudah ada di tokomu sejak tadi, sudah cukup lama, mungkin sekitar 15-20 menit. Bolehkah Bapak keluar sebentar untuk menjuali saya beberapa perhiasan, kalau harganya cocok saya akan bayar. Tanpa memalingkan wajah ke calon pembeli yang ada di belakangnya. Si pemilik toko, si pengrajin emas itu menjawabnya, maaf Pak, saya nggak bisa keluar untuk menjuali Anda. Loh kenapa? Karena saya sedang memurnikan emas, saya sedang memasak emas. Memurnikan emas untuk saya kemudian bentuk jadi perhiasan atau batangan-batangan. Kalau saya keluar, nanti tiba-tiba apinya yang untuk memanaskan atau memasak emas ini, apinya tiba-tiba itu membesar sendiri, karena mereka masih pakai kayu api. Zaman tersebut mungkin teknologi belum tinggi, sehingga masih pakai kayu api, kayu bakar. Dan ketika ada batang-batang pohon tertentu, mungkin ada minyaknya di dalamnya, atau apa mengandung minyak dan sebagainya, sehingga kadang-kadang api itu bisa membesar sendiri, atau mengecil sendiri. Nah, kalau saya melayani Anda keluar, lalu api ini tiba-tiba membesar sendiri, maka emas yang sudah berupa cairan itu akan hangus, akan gosong, dan saya rugi besar. Atau tiba-tiba apinya mengecil, kemudian emasnya jadi mengeras kembali, maka pekerjaan saya yang sudah lama, sudah berjam-jam itu akan sia-sia. Jadi yang saya lakukan adalah ketika emas itu sudah menjadi cairan, maka kotoran itu akan mengapung ke permukaan. Bagian saya adalah, kerjaan saya adalah mengambil kotoran-kotoran itu sedikit demi sedikit. Sehingga yang tersisa adalah emas yang makin murni dari waktu ke waktu. Sambil saya menjaga supaya nyala apinya tidak terlalu besar, tidak juga kekecilan. Jadi kotoran emas itu yang mengapung itu saya bersihkan pelan-pelan. Sehingga makin lama yang tersisa adalah emas dengan kualitas yang murni, yang jauh lebih bagus. Lalu pembeli itu tanya, lah selesainya sampai kapan Bapak selesai bisa kemudian keluar menjuali saya? Kemudian pemilik toko emas, pengrajin toko emas, pemurni logam itu berkata bahwa kalau sampai aku bisa melihat pantulan wajahku dari emas yang sudah makin murni ini, berarti pekerjaanku sudah selesai. Kalau aku belum lihat pantulan wajahku dengan jelas, maka emas ini berarti masih banyak kotoran-kotoran di dalamnya. Emas ini makin murni akan menjadi semakin seperti kaca. Dia akan memantulkan wajah saya. Nah, dari ilustrasi itu, saya jadi lebih paham gitu ya. Bahwa Tuhan itu seperti tukang pemurni logam. Dia tukang pandai emas itu. Dia memurnikan setiap Anda dan saya. Sampai kapan? Sampai dia bisa melihat pantulan wajahnya dalam hidupmu. Semakin jelas, semakin nampak dari waktu ke waktu. Itulah yang disebut dengan pemuritan itu seumur hidup. Perubahan demi perubahan hidup menjadi semakin dan semakin serupa dengan Tuhan. Dalam perkataan, perbuatan, pikiran kita, perasaan kita, dan sebagainya. Itulah sebabnya Ayub berkata bahwa karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, jangan takut. Dalam hidup kita memang ada ujian demi ujian untuk memurnikan kehidupan kita. Untuk kita menjadi semakin murni, untuk kita tidak lagi menjadi anak-anak gampang, seperti yang
Perjanjian Baru katakan, kita nggak jadi anak-anak yang gampangan, tapi kita menjadi murid Kristus. Kita menjadi, seperti Ayub berkata bahwa aku akan muncul seperti emas, ada yang menguji hidupku, ujian dari Tuhan, seperti tukang pemurni logam yang membakar emas itu akan membuat kita semakin menampakkan pribadinya dalam hidup kita, semakin jelas, semakin jelas. Dan orang lain akan bisa melihat Kristus melalui kehidupan kita. Jadi jangan tolak pemuridan, karena itu akan menolong kita untuk memiliki karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Lalu yang kedua, tujuan pemuridan yang kedua, yang pertama tadi adalah menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Yang kedua, tujuan pemuridan adalah kita akan menjadi saksi Kristus. Katakan sama-sama, saksi Kristus. 1, 2, 3. Ya. Matius 4 ayat 19 berkata demikian. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Sekali lagi saya ulangi, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ketika Yesus memanggil murid-muridnya, dari awal, tujuan Yesus memanggil mereka sangat jelas, yaitu untuk menjadikan mereka penjala manusia. Yesus sudah memberitakan tujuannya, Yesus sudah menyatakan tujuannya sejak awal dia memanggil para muridnya. Itu supaya menjadikan mereka itu penjala manusia. Artinya, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus untuk menerima keselamatan. Itulah tujuan yang kedua dari pemuridan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, hidup yang diubahkan seperti tujuan pemuridan di poin yang pertama tadi, yang semakin serupa dengan Kristus kita diubah. Hidup yang diubahkan akan menjadi kesaksian. Ini poin yang berikutnya. Akan menjadi kesaksian bagi orang lain. Pengalaman bersama Tuhan, pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan, dan perubahan hidup kita dapat menjadi alat yang efektif bagi Tuhan untuk memakai kita menjadi saksi-saksinya. Jadi perubahan hidup yang kita alami akan membuat kita memiliki kesaksian bagi orang lain, sehingga orang-orang bisa melihat ada kuasa Tuhan yang bekerja, yang mengubahkan kehidupan kita. Itu akan menjadi alat kesaksian yang efektif. Hidup kita akan menjadi alat yang efektif bagi Tuhan dan bagi kerajaannya. Tanpa tujuan yang jelas, tentu sebuah pemuridan akan mudah kehilangan arah. Dan hanya sekedar hubungan tanpa tahu apa yang perlu dibangun. Kita nggak mau terjebak dalam program. Kita nggak mau terjebak dalam sekedar pertemuan one on one atau satu orang dengan berapa orang tanpa arahannya jelas. Kita tahu tujuan pemuridan yaitu menjadi semakin serupa dengan Kristus dan untuk menjadi saksi Kristus. Lalu poin yang berikutnya, apa saja sih yang menjadi target perubahan hidup seiring dengan perjalanan kita menjadi murid Kristus? Target-target perubahan hidup apa saja? Ketika kita menjadi seorang murid Kristus, yang pertama adalah perubahan dalam hal yang pertama, hati. Katakan sama-sama hati. Ya. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah langkah pertama atau langkah awal. Namun kita tidak boleh hanya berhenti di situ saja. Penting untuk hati kita itu selalu dibaharui sehingga kita dapat terus melangkah dalam perjalanan kerohanian kita. Perubahan hati adalah salah satu area penting yang mempengaruhi seluruh aspek hidup kita. Maksudnya apa perubahan dalam hal hati ini? Yaitu bagaimana kita merespons sebuah situasi atau keadaan. Bagaimana kita melihat sebuah masalah. Ya. Bagaimana kita melihat dan membangun hubungan dengan orang lain. Itu semua ngomong soal hati kita. Ya. Amsal 4 ayat 23 berkata demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya mungkin ingin ceritakan sedikit di poin ini. Tentang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Seringkali kita nggak lupa untuk menjagai properti atau harta milik kita. Kalau kita punya uang lebih, kita bisa pekerjakan tenaga security untuk mengamankan rumah kita.
Kalau kita nggak mau ribet dengan melibatkan lebih banyak orang, mungkin kita bisa pakai CCTV untuk mengawasi rumah kita. Kalau kita nggak mau ribet juga dengan mengawasi CCTV, kita mungkin bisa bikin teralis-teralis di jendela-jendela pintu rumah kita, sehingga kita seperti di penjara di rumah sendiri. Nah, ada banyak usaha yang dilakukan untuk kita menjaga properti kita. Mobil kita bisa beri asuransi, ya. Lalu mobil juga kita jaga mungkin dengan mungkin kunci-kunci rahasia dan sebagainya. Kita berusaha menjaga kepemilikan kita. Namun ada satu hal yang seringkali manusia lupa menjaganya. Dalam firman Tuhan bilang itulah harta yang penting yang perlu kita jaga. Makanya firman Tuhan bilang jagalah itu dengan segala kewaspadaan. Jagalah apa? Jagalah hati kita. Dengan segala kewaspadaan tidak boleh ada celah. Karena dari hati itulah akan memancar kehidupan atau sebaliknya, kematian yang mengalir dari hati kita kalau kita gagal menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Ya, ketika saya merenungkan ini, iya ya, saya tuh ingat beberapa kejadian beberapa tahun yang lalu, saya ingat di dekat rumah saya waktu itu saya tinggal di rumah dekat gereja di Jalan Cempaka, rumah milik gereja. Satu siang ketika saya hendak melewatin depan rumah karena habis keluar kantor, saya mau menuju kantor, saya mendapati kok di depan rumah saya ada mobil Gegana cukup besar, parkir di depan rumah saya, rumah yang saya tinggali. Kemudian ada beberapa polisi dan sebagainya. Lalu saya juga terima di waktu itu masih zaman BBM, atau saya lupa di BBM atau WhatsApp, ada teman saya yang kerja di kantor seberang, agak seberang di rumah saya itu, memfotokan ada beberapa orang sniper atau SWAT gitu ya, atau penembak jitu itu ada di kayak di lantai berapa dari kantor tempat dia bekerja, mengarah ke dekat rumah saya. Saya pikir ada apa ini? Oh ternyata mereka adalah bagian dari Pas Pampres atau pasukan pengaman presiden. Kenapa? Karena ibu presiden lagi makan di rumah makan di samping rumah saya. Ya, dia memastikan keamanannya bahwa jangan sampai ada gerakan-gerakan yang mencurigakan. Waspada. Ya, kenapa kok Pas Pampres itu pakai kacamata hitam seringkali? Karena matanya itu matanya terlatih untuk melirik kanan, kiri, dan atas, bawah untuk menjaga orang yang dihormati, orang yang ditugasi untuk dijaga itu dengan segala kewaspadaan. Harusnya kita menjaga hati kita juga dengan cara yang demikian. Kenapa? Dari sinilah akan keluar kehidupan atau sebaliknya kematian. Kita lihat yang berikutnya di 2 Korintus 4 ayat 16 berkata demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Manusia batiniah itu ngomong soal hati kita, yang dibaharui dari hari ke hari. Makanya perlu terkait perubahan hidup, yang pertama adalah ngomong soal hati kita. Yang kedua, karakter kita. Katakan sama-sama karakter. 1, 2, 3. Karakter adalah hasil pengulangan keputusan yang kita buat sehari-hari. Keputusan demi keputusan yang kita buat, respon demi respon yang kita buat. Kalau itu sering kita lakukan, maka itu akan jadi sebuah kebiasaan. Ketika kebiasaan ini berulang terus-menerus, itu akan menjadi karakter dalam kehidupan kita. Perubahan karakter dimulai dari pertobatan. Apa sih artinya bertobat? Berhenti melakukan yang salah dan berbalik arah. Ya, dari perbuatan yang salah dan melatih diri untuk melakukan kebenaran dalam ketaatan. Ya, contohnya, kalau dulu mungkin kita suka merespons segala sesuatu dengan gampang marah. Ketika kita lagi nyetir mobil, tahu-tahu ada orang yang ada sepeda motor yang motong jalan kita marah-marah. Ya, kita kemudian ngomel-ngomel gitu ya. Kita kemudian menggerutu atau bahkan keluar sumpah serapah. Nah, ada orang-orang yang seperti itu mungkin ya. Dan seringkali juga kita mungkin dalam hal-hal contoh yang lain, kita juga alami karakter-karakter yang alami hal-hal seperti itu dalam kehidupan kita.
Ada hal yang perlu dibereskan dalam kehidupan kita dalam hal karakter. Ada seorang waktu itu berkata demikian, ketika saya beritahu, Pak, seorang jemaat ya Pak, kalau ngomong sama istri atau sama anak-anak, jangan seperti itu akan menimbulkan luka. Si Bapak itu bilang, nggak bisa berubah, ini nggak bisa diubah katanya. Dari sononya udah begini, dia malah nyalahkan Tuhan gitu ya. Dari sononya, Tuhan tuh sudah ciptakan aku gini, aku nggak bisa berubah. Saya percaya enggak. Tuhan bisa mengubah karakter kita kalau kita mau. Ingat kisah tentang Musa? Dia tahu bahwa dirinya adalah orang Ibrani dan dia diangkat menjadi anak angkatnya putri Firaun. Menurut kitab sejarah bahwa anak-anak Firaun itu dipercaya untuk memimpin proyek-proyek pembangunan yang besar di Mesir. Makanya Mesir itu ada peninggalan-peninggalan bersejarah yang sangat tinggi kebudayaannya, sangat tinggi tekniknya dan sebagainya, piramida dan sebagainya. Lalu anak-anak Firaun atau anak-anak angkatnya itu juga akan menjadi imam-imam di kuil-kuil atau menjadi petinggi-petinggi militer. Menurut kitab sejarah, Yosefus mencatat bahwa ada seorang jenderal dari Mesir yang bernama Musa, yang sama seperti yang Alkitab kita punya dan umur hidupnya juga sama. Jadi, kemungkinan besar Musa yang dari Alkitab itu adalah jabatannya ketika dia di Mesir. Dia adalah seorang jenderal yang mungkin membawai ratusan atau ribuan orang pasukan Mesir. Buat seorang jenderal, konsep membebaskan sebuah bangsa adalah perang. Suatu saat ketika di siang hari dia melihat, dia mau mengunjungi teman-teman orang-orang Ibraninya yang lagi disuruh kerja paksa, dia mendapati ada mandor Mesir yang menganiaya orang-orang Ibrani, rekan-rekan sebangsanya. Apa yang dilakukan? Dia ingin membebaskan orang Ibrani, bangsanya, dari perbudakan. Yang dilakukan adalah dia bunuh mandor Mesir itu. Buat dia, membunuh itu mungkin hal yang mudah. Itu dilakukan tanpa berpikir panjang, mungkin juga karena tuntutan pekerjaan yang membentuk karakternya seperti itu. Tapi ingat, ketika kemudian singkat cerita, dia ketahuan dan dia kemudian lari ke padang gurun, dan di padang gurun itulah Tuhan mengubah hatinya menjadi lain. Ya, dari seorang jenderal yang dihormati oleh ribuan orang, dihormati, sekarang dia mengembalakan kambing domba milik Yitro, mertuanya, bukan miliknya sendiri. Kalau dulu orang semuanya bilang, siapa? Sekarang dia hanya dengar beh. Tuhan mengubah hatinya, Tuhan mengubah karakternya menjadi lain. Dia menjadi orang yang sangat lembut, dari seorang yang sangat percaya diri dengan kekuatannya. Kitab Kisah Rasul berkata bahwa Musa itu dididik dalam segala hikmat Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Namun, ketika waktu didikan Tuhan sudah hampir selesai di padang gurun Midian, ketika Tuhan memanggil Musa untuk menjadi pemimpin membebaskan bangsa Israel dari Mesir, Musa berkata, suruh orang lain aja Tuhan, aku tidak pandai ngomong. Aku tidak punya kemampuan, seolah Musa berkata demikian. Di padang gurun Midian itulah Tuhan pukul kesombongannya Musa, seorang jenderal. Singkat cerita, salah satu pujian yang paling tinggi yang Tuhan bisa berikan pada manusia, salah satunya adalah Tuhan berikan kepada Musa. Ketika di padang gurun, ketika dia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir itu, dalam perjalanan di padang gurun, Tuhan berkata bahwa Musa itu seorang yang sangat lembut hatinya. Sebelum dan sesudah Musa, tidak ada orang yang memiliki kelembutan hati seperti Musa. Tuhan berhasil mengubah karakter Musa dari seorang yang mungkin marah, yang mungkin kejam, bunuh orang, jadi seorang yang sangat lembut hatinya, punya karakter yang berubah. Kalau Musa saja Tuhan bisa ubah, apalagi kehidupan Anda dan saya, Tuhan bisa ubah. Matius 5 ayat 17-48 berkata demikian. Tapi saya baca di ayat 48 saja, nanti Bapak Ibu bisa baca dari ayat 17-nya ya. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Waktu kita baca ayat ini, atau waktu saya baca ayat ini, rasanya kok aduh jauh banget ya. Tuhan nyuruh kita jadi sempurna, sama seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Aduh apa sanggup ya. Kata sempurna di sini adalah dewasa atau mature
hendaklah kamu menjadi semakin dewasa, semakin mature, sama seperti Bapamu yang di surga. Itu ngomong soal perubahan hidup dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Jadi jangan takut dulu dengan ayat ini. Tentu kita bukan manusia sempurna, tapi Tuhan menuntut kedewasaan kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Yang ketiga, target perubahan hidup yang ketiga yaitu dalam hal hubungan. Kita dikenal sebagai murid Kristus bukan karena penampilan kita, tapi bagaimana kita menjalin hubungan dengan orang lain. Bukan kalung salib yang kita punya, ya, bukan kaos dengan kata-kata rohani yang kita punya, yang membuat kita dikenal sebagai murid Kristus. Tapi bagaimana kita menjalin hubungan dengan orang lain. Itu yang membuat kita dikenal apakah kita murid Kristus atau bukan. Yohanes 13 ayat 35 berkata demikian. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bagaimana dalam Anda membangun hubungan Anda dengan orang tua Anda, dengan pasangan Anda, atau anak-anak Anda, atau karyawan Anda. Bagaimana Anda memperlakukan mereka? Apa kalau marah sampai Anda betul-betul menyakiti hati mereka? Ada banyak orang mungkin tidak pakai tangan untuk melukai orang lain. Tapi ada banyak orang memakai kata-kata untuk melukai orang lain. Ya, oleh karena itu, coba di poin yang ketiga ini coba kita koreksi. Dalam hal hubungan, bagaimana hubungan Anda dengan orang-orang di sekeliling Anda? Apakah kita sudah mencerminkan Kristus? Apakah kita mengasihi mereka? Tentu bukan berarti kalau ada sebagai seorang leader atau pemimpin, Anda nggak boleh menegur atau mengevaluasi atau memarahi anak buah ketika mereka melakukan hal yang teledor atau salah. Tapi bagaimana Anda tetap bisa membalutnya ketika Anda setelah memarahi mereka. Bagaimana hubungan Anda dengan mereka? Ya, Anda dikenal sebagai murid Kristus ketika Anda punya kasih Kristus dalam hidup Anda. Lalu yang keempat, target perubahan hidup yang keempat adalah pelayanan. Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Demikian juga setiap kita menjadi murid Tuhan, itu jangan berhenti, hanya mau dilayani, jangan hanya fokusnya pada aku dan aku, tapi mari kita rindu untuk melayani. Saya jadi ingat ada sebuah ayat di kitab Amsal yang berkata, si lintah mempunyai 2 anak. Yang satu namanya untukku, yang satu lagi namanya untukku. Kita nggak mau jadi orang Kristen seperti lintah itu, yang fokusnya pada diri sendiri terus. Kalau kita jadi murid Kristus yang bertumbuh, makin dewasa, kita mau juga memberikan diri untuk melayani orang-orang sekitar kita, ya, melayani Tuhan juga. Markus 10 ayat 45 berkata demikian. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus memberikan teladan yang jelas dalam kehidupan kita, bahwa seperti dia memberikan diri menjadi seorang hamba untuk melayani. Kalau Kristus saja lakukan teladan yang demikian, apalagi kita seharusnya. Ya. Lalu yang kelima, target perubahan hidup yang kelima, yaitu pengelolaan. Katakan sama-sama pengelolaan. 1, 2, 3. Maksudnya apa pengelolaan? Dalam kehidupan kita, Tuhan mempercayakan sumber daya yang Tuhan mau kita kelola dengan baik. Ya. Dan digunakan untuk hal-hal yang benar, bukan untuk hal-hal yang salah. Maksudnya apa? Sumber daya yang Tuhan percayakan itu berupa waktu. Setiap orang dikasih waktu yang sama, 24 jam tiap hari. Ya. Lalu uang, ini bisa berbeda-beda satu dengan yang lain. Kondisi ekonomi, status ekonomi kita. Tapi apapun status ekonomi kita tidak menjadi halangan sebetulnya untuk kita bisa menjadi pengelola yang baik. Ya. Jangan biarkan hal itu menjadi, dalam hal kita mengelola keuangan, jadi hal yang salah. Sekalipun Anda status sosial Anda apapun juga. Lalu apalagi sumber daya yang Tuhan berikan? Itu talenta, bakat, kemampuan. Tuhan mau kita bisa mengelola itu dengan baik. Apakah Anda sudah menggunakan waktu Anda dengan bijaksana? Apakah Anda sudah membuat prioritas hidup yang benar? Kalau orang lain bisa, Anda mungkin merasa, aku tidak bisa, nggak ada waktu, aku sibuk. Loh, orang lain ya bukan berarti pengangguran. Kalau dia bisa ikut
misalnya kebaktian, ikut CG, ikut melayani. Aku nggak bisa, aku sibuk. Loh, orang itu juga sibuk loh, tapi dia bisa melayani. Mungkin Anda kurang bisa dalam membagi prioritas waktu Anda. Nah, oleh karena itu, kelola semua sumber daya yang Tuhan percayakan. Kalau Anda diberi Tuhan talenta, kembangkan itu. Jangan kubur talenta itu. Kembangkan itu. Ya, dan jangan biarkan ketika Anda diminta bertanggung jawab nanti, Anda tidak bisa memberikan pertanggungjawaban. Setiap talenta yang Tuhan beri, setiap waktu, uang yang Tuhan percayakan dalam hidup Anda, berkat yang Tuhan percayakan, mari kita bisa kelola dengan sebaik mungkin. Ya. Ketika kita mengalami perubahan hidup itulah, di kelima area itu, kita akan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Maka dari waktu ke waktu kita akan mengalami kehidupan yang berbeda. Kehidupan yang Tuhan rindukan untuk kita jalani. Ingat, kuncinya adalah memberi diri untuk menjadi seorang murid. Lalu, kalau di gereja Mawar Sharon, gimana sih? Kayak kita ini pengen menjadi murid Kristus, saya ini menjadi murid Kristus, gimana caranya? Di gereja Mawar Sharon, pemuritan dan penggembalaan dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil atau kelompok sel yang kita sebut dengan Connect Group atau CG. Kita menyingkatnya demikian. Setiap orang yang ada di gereja Mawar Sharon didorong untuk bergabung dalam Connect Group. Bukan hanya menghadiri kebaktian minggu atau menghadiri kebaktian-kebaktian yang lain yang diadakan. Tapi juga kami mendorong setiap jemaat untuk mengikuti CG atau Connect Group itu. Karena di sanalah Anda akan dimuridkan dan juga digembalakan lebih lagi. Yang berikutnya, 5 kualitas penting yang perlu dibangun dalam diri seseorang untuk menjadi murid yang sejati dan mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan. Ada 5 kualitas yang perlu dibangun untuk kita menjadi seorang murid. Itu yang pertama, faithful. Ya, ini akronimnya tuh faith, F-A-I-T-H. Poin yang pertama F yaitu faithful atau setia. Matius 25 ayat 21 sampai 23 berkata demikian. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, salah satu kalimat yang saya ingin dengar dari Tuhan ketika saya menutup mata suatu hari nanti adalah, hai hambaku yang baik dan setia, karena kau setia dalam perkara kecil, sekarang masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu, dalam perjamuan pesta anak domba itu. Tentu kita semua rindu mendengar itu dari mulut Tuhan suatu hari nanti ketika kita menutup mata. Nah, ada 2 kata yang kita perlu perhatikan dari ayat-ayat yang barusan kita baca, yaitu setia dan tanggung jawab. 2 hal ini merupakan prinsip kerajaan Allah yang sangat penting kita ketahui dan yang harus kita bangun dalam kehidupan kita. Setia dan tanggung jawab. Kesetiaan adalah dasar seseorang dapat dipercaya dan dimuridkan. Kesetiaan adalah, saya ulangi, dasar dari seseorang dapat dipercaya dan dimuridkan. Dan beberapa area kesetiaan yang perlu kita miliki adalah seperti setia dalam melayani. Termasuk rela melayani dalam hal yang kecil. Ya, seperti Yesus bilang, bahkan Yesus mengambil air, kemudian membasuh kaki murid-muridnya. Ya, dia membasuh kaki murid-muridnya. Dia melakukan hal-hal yang Yesus mengatakan hal yang sepertinya remeh, yang sepertinya kecil, tapi itu berharga di hadapan Tuhan. Setia dalam hal melayani. Dalam hal apa tindakan praktisnya? Rela dalam melayani hal area yang paling kecil sekalipun.
Jangan marah. Jika saudara mendaftarkan diri misalnya menjadi seorang worship leader, singer, atau pemain musik yang di stage gitu ya, tapi beberapa saat saudara ditugaskan hanya untuk misalnya menggulung kabel, atau hanya untuk memimpin pujian di ibadah-ibadah penghiburan. Setia dalam perkara kecil. Ya, setialah dengan apa yang Tuhan percayakan. Ya. Anda belum disuruh nyanyi, pegang mic, Anda hanya disuruh gulung-gulung kabel saja. Setialah. Ya, Tuhan menghargai semua yang kita lakukan. Setia juga dalam hal misalnya tindakan praktisnya adalah setia dalam melayani, datang tepat waktu. Ya, memberi report ketika diberi tugas. Jangan tugas hanya kalau lagi mood, kalau lagi nggak mood, izin nggak pelayanan. Ya. Setia juga dalam hal apa? Dalam hal keuangan. Sudahkah Anda mengembalikan perpuluhan dari berkat yang Tuhan berikan dalam hidup Anda? Sudahkah Anda mengatur keuangan dengan baik? Memiliki gaya hidup memberi kepada yang membutuhkan? Itu termasuk hal-hal yang perlu kita juga bangun dalam kehidupan kita. Juga setia dalam hal mengerjakan visi Tuhan di gereja lokal kita. Penerapannya tindakan praktisnya adalah kita perlu sisihkan visi pribadimu dan adopsi visi Tuhan atas gerejamu yang ditaruh melalui gembalamu. Kita tahu bahwa visi gereja Mawar Sharon adalah menjadi gereja sel yang apostolik dan profetik dengan misi mendirikan 1000 gereja lokal yang kuat dengan 1 juta murid Kristus. Pastor Philip juga menambahkan bahwa tahun 2030 kita mau menjadi 300 gereja lokal. Mari kita mau adopsi visi dan misi yang Tuhan beri atas pemimpin kita itu, ya. Dan kita mau sisihkan visi pribadi kita atau kita mau ikutkan visi pribadi kita kepada visi dan misi yang Tuhan percayakan melalui gerejanya, melalui para pemimpin kita. Jangan punya agenda pribadi dalam pelayanan. Jangan melayani karena mau dapat sesuatu. Ya. Jangan melayani untuk dilihat oleh orang, supaya keren, supaya dikagumi oleh orang. Nah, kita mau melayani dengan hati yang tulus. Ya. Lalu selain faithful tadi atau setia, kualitas yang kedua yaitu faith, yaitu available atau bersedia. Seseorang yang tidak mau menyediakan waktu untuk bertemu akan sangat sulit untuk menjadi seorang murid. Ya. Beberapa orang begitu setia, beberapa orang begitu baik sebetulnya hidupnya, tapi tidak bertumbuh secara rohani dan tidak bisa dimuridkan karena mereka terlalu sibuk. Merasa bahwa dirinya terlalu sibuk. Ya, baik sih sepertinya. Ya, setia sih, tapi ya nggak bisa bertumbuh lebih lagi dari itu. Karena mereka tidak mau memberikan waktu, menyediakan waktu untuk dimuridkan. Jika Anda ingin menjadi murid Kristus, maka Anda perlu dengan sengaja menyediakan waktu untuk dimuridkan baik secara kelompok maupun secara pribadi. Ya, tentu ketika Anda sedang jatuh cinta buat Anda yang sedang menikah, atau saat ini mungkin Anda sedang jatuh cinta, Anda sedang pacaran, begitu bertunangan, tidak peduli seberapa sesibuk Anda, ya, tidak peduli mungkin ada 7 gunung yang harus didaki, 7 samudera yang harus diarungi gitu ya. Seorang yang mengasihi tentu berusaha menemukan 1000 jalan untuk bertemu kekasihnya. Bila ada orang berkata, aku nggak punya waktu, aku harus kerja, aku baru punya anak, aku mau meniti karir dulu, aku lagi bangun parentingku, aku sedang puncak-puncaknya karir, ada target-target yang harus aku capai. Kebenarannya adalah setiap orang memiliki waktu yang sama, 7 kali 24 jam. Jika Anda mau dan bersedia, maka orang yang mau dan bersedia akan menciptakan waktu untuk hal yang dia anggap berharga. Pertanyaannya adalah, apakah Kristus berharga dalam hidupmu? Apakah pertumbuhan rohani itu berharga atau penting dalam hidupmu? Apakah perubahan menjadi seperti Kristus menjadi sesuatu yang mulia, yang berharga dalam hidupmu? Itu menentukan prioritas hidupmu. Karena Anda akan menciptakan waktu untuk Anda yang Anda anggap berharga. Dan Anda akan menciptakan waktu untuk apa yang Anda cintai. Yang perlu Anda renungkan adalah, apakah Anda mengasihi Yesus? Apakah Anda ingin menjadi serupa dengannya?
Lalu yang ketiga, faith, F-A-I-T-H, yang ketiga huruf I, yaitu involve atau berkomitmen. Orang malas yang tidak melakukan apa-apa mungkin saja bersedia, ya, tapi hal itu tidak cukup, gitu ya. Tidak cukup hanya ya kalau ada waktu, kalau ada ya aku akan berusaha untuk menghindarinya, atau lagi malas ya aku tidak mau ikut-ikutan, dan sebagainya. Nah, jadi kita nggak mau kayak gitu kalau jadi seorang murid. Kita nggak mau seperti itu. Kita perlu punya yang namanya komitmen. Nah, bedanya orang malas dan orang rajin terletak pada komitmennya. Orang malas bisa saja bersedia melayani, tapi melakukannya sesekali atau kalau lagi mood. Sementara orang rajin melakukannya dengan sebuah komitmen, sebuah tanggung jawab. Nah, seorang murid yang sejati melibatkan diri dengan sebuah komitmen. Ya, ini perlu di-highlight dalam kehidupan Anda. Komitmen apa yang perlu kita bangun? Yang pertama, komitmen pada pertumbuhan rohani pribadi Anda. Ya, tidak perlu diingatkan untuk saat teduh. Sudah doa belum ya? Sudah baca firman belum ya? Tidak perlu diingatkan itu setiap hari. Tapi Anda mulai membangun disiplin rohani itu. Ya, bahkan tanpa diingatkan, bahkan tanpa ditanyai, Anda membangunnya dengan kesadaran. Lalu yang kedua, komitmen pada gereja lokal. Itu yang seorang murid harus ada. Kualitas seorang muridnya harus ada, yaitu komitmen pada gereja lokal. Ibadah hari Minggu, ya, terlibat dalam penggembalaan di Connect Group, menjadi bagian dalam visi dan misi gereja. Nah, lalu setia juga atau berkomitmen pada pelayanan yang benar. Melayani bukan karena mood saja, tadi saya jelaskan beberapa kali. Baik atau tidak baik keadaannya mood atau tidak mood perasaan Anda, berkomitmenlah untuk tetap melayani. Yang keempat, komitmen pada pemimpin rohani melalui ketaatan dan penundukan diri. Nilai kita terhadap otoritas adalah menundukkan diri dan mentaati pemimpin, walaupun mereka tidak sempurna dan bisa mengecewakan Anda memang. Tidak ada pemimpin yang sempurna. Bisa jadi pemimpin Anda memang mengecewakan. Tapi jangan khawatir, di gereja Mawar Sharon, Anda punya saluran kok untuk bisa menyatakan mungkin keberatan Anda. Anda bisa menegur atau mengingatkan dia langsung, atau Anda bisa bertemu dengan pemimpin yang di atas pemimpin Anda untuk mungkin bicarakan keluhan Anda dan sebagainya. Jadi jangan khawatir, di Mawar Sharon kita tidak menganggap bahwa pemimpin itu tidak bisa bersalah. Enggak. Kita pun manusia biasa yang juga bisa melakukan kesalahan demi kesalahan. Tapi kalau itu bukan hal yang prinsip, rasanya itu bagian dari pertumbuhan setiap kita ya, termasuk pemimpin kita pun pasti akan bertumbuh juga dari waktu ke waktu. Yang keempat, faith, F-A-I-T. Yang keempat adalah teachable atau mau diajar, punya hati yang mau diajar. Memiliki kerelaan untuk diajar adalah sebuah sikap yang mau mendengar dan diarahkan, walaupun itu bertentangan dengan kenyamanan atau kehendak pribadi. Nah, itulah yang namanya memiliki kerelaan untuk diajar. Seorang murid Kristus adalah seorang murid yang rendah hati dan bersedia belajar. Mau bertumbuh dan rela menerima teguran atau didikan. Bagaimana respon Anda terhadap masukan dan koreksi? Ini mungkin bisa jadi perenungan buat kita. Apakah kita terlalu banyak membela diri? Apakah terlalu banyak menyalahkan orang lain, lingkungan sekitar kita, nasib atau masa lalu atau orang tua kita? Ya. Nah, melalui masukan dan koreksi, kita bisa melihat apakah seseorang memang benar-benar mau diajar dan punya niat untuk berubah menjadi lebih baik atau tidak. Ya. Nah, punyalah hati yang mau diajar. Relalah untuk ditegur, relalah untuk diarahkan. Mungkin itu nggak nyaman buat daging kita, tapi itu baik buat jiwa kita dan roh kita. Miliki hati yang mau diajar. Yang terakhir, faith, F-A-I-T-H, yang terakhir yaitu hungry. Atau memiliki sebuah hati yang haus dan lapar. Ya. 1 Petrus 2 ayat 2 berkata demikian. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Dalam versi Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari berkata demikian. Hendaklah kalian menjadi seperti bayi yang baru lahir. Selalu haus akan susu rohani yang murni. Dengan demikian, kalian akan tumbuh dan diselamatkan. Kehausan dan kelaparan akan Tuhan akan membuat seseorang mau terus untuk belajar, mengenal Tuhan,
melalui firman-Nya, ya, melalui pertumbuhan rohani pribadinya dan juga melalui komunitas sekelilingnya. Ya. Dan yang terakhir di poin ini, di poin yang terakhir ini, seorang murid yang sejati pasti ingin naik kelas. Tentu kita nggak pengen SD terus, ya. Tentu kita pengen naik ke level yang berikutnya dan berikutnya. Karena itu seorang murid tidak akan menyerah melalui proses pembelajaran. Seorang murid yang bertumbuh, pada akhirnya dia sendiri bukan hanya mau dimuridkan, tapi dia juga akan memuridkan orang lain. Ingat, jadi seorang murid tidak pernah berhenti selamanya kita jadi seorang murid, tapi sering berjalannya waktu, kedewasaan rohani Anda juga akan dipakai untuk memuridkan orang-orang yang Tuhan percayakan. Mari bertumbuh lebih lagi, mari berikan diri untuk dimuridkan, digembalakan, dan mari kita mau jangkau jiwa-jiwa lebih lagi. Ya, baiklah Bapak Ibu, ya materi kita sudah selesai. Hari ini ya kita ada waktu untuk Q&A ya. Jadi Bapak Ibu boleh bertanya ya mengenai topik pada hari ini, yaitu menjadi murid Kristus. Kita ada waktu sekitar 10 menit. Jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh langsung raise hand atau chat di ruang chat Zoom ya Bapak Ibu. Atau bisa chat langsung di chat Zoom, atau mau raise hand boleh, silakan. Yuk. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin tanyakan seputar materi ini ya. Silakan, boleh langsung unmute juga boleh. Raise hand dulu biar kita unmute. Ada Bapak Ibu? Boleh, silakan. Ada, jangan malu-malu. Boleh chat di ruang chat Zoom juga. Ya, kalau Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, kita akan coba bantu jawab ya. Silakan. Ada? Saya lihat belum ada di ruang chat Zoom nih. Ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Silakan. Boleh chat di ruang chat Zoom. Oke, bentar ya, saya lihat nomor 226, Ibu Yunika. Izin bertanya Bu, tentang pemuritan sama dengan pelayanan di gereja kan? Bagaimana kalau kita ingin melayani pertama kali, apa yang harus dipersiapkan? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, pemuritan itu berbeda dengan di pelayanan di gereja ya. Jadi kalau di pemuritan kita itu di Gereja Mawar Sharon itu dilakukan di CG. Jadi ketika Bapak Ibu masuk dalam sebuah connect group, Bapak Ibu sedang memberikan diri Bapak Ibu untuk dimuridkan ya. Jadi pemuritan kita itu di connect group ya Bapak Ibu. Nah, kalau pelayanan itu nanti Bapak Ibu bisa melayani ketika Bapak Ibu sudah lulus MSJ 2 ya. Karena di MSJ 2 itu nanti di materi keempat ada prinsip pelayanan bersama ya. Nanti Bapak Ibu bisa mendaftar sebagai volunteer ya di Servo ya, Servolution. Nanti Bapak Ibu bisa diskusi kepada CG leader untuk kira-kira departemen apa yang cocok dengan Bapak Ibu. Jadi kalau pelayanan di gereja kita itu ada banyak departemen ya Bapak Ibu. Seperti saat ini saya dan tim MSJ Crew, kita ini dari departemen edukasi. Ada departemen prayer, ada departemen FLC ya. Kemudian ada departemen MM ya, multimedia, ada Espro ya yang melayani di ibadah. Banyak Bapak Ibu, ada yang terjadi yang melayani PAW ya, di nyanyi ya, mimpin singer, pujian penyembahan gitu di gereja. Jadi itu ya berbeda ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau pemuritan itu dilakukan di CG. Oke, saya rasa sudah menjawab ya. Selanjutnya
047 Ibu Diana, izin bertanya Bu, apakah sebelum lulus MSJ boleh melayani di gereja? Kalau melayani di gereja itu Bapak Ibu setelah Bapak Ibu lulus MSJ 2 ya. Jadi karena itu syarat ya, syaratnya. Karena materi-materi yang ada di MSJ 2 ini itu untuk pelayanan. Ya, makanya penting sekali Bapak Ibu serius dan mencatat ya nilai-nilai dalam pelayanan gitu ya. Bapak Ibu juga harus berada di connect group ya. Jadi syaratnya kalau mau melayani juga itu nanti harus udah keluar NIJ-nya, nomor induk jemaat. Nah, nomor induk jemaat itu bisa keluar kalau Bapak Ibu minimal 8 kali ya, 8 kali ada di connect group. Ya, jadi syaratnya Bapak Ibu harus dimuridkan di CG dan Bapak Ibu harus lulus MSJ 2. Baru Bapak Ibu bisa mendaftar untuk masuk ke dalam sebuah departemen ya melalui Evolution ya Bapak Ibu. Oke. Jadi kalau belum lulus nggak bisa ya Bapak Ibu. Dari nomor 90 Ibu Ica, Shalom. Oke, ya. Oke, Bu. Oke, nomor 10146. Izin bertanya, tawa hati seringkali terjadi dalam hidup saya. Gimana supaya punya komitmen ya? Nah, Bapak Ibu, komitmen itu kan sebuah keputusan ya. Jadi kita harus memang memutuskan komit. Ya, kita harus komit untuk setia. Kita komit untuk misalnya saat teduh, gitu loh. Kita komit untuk misalnya berdoa secara ini ya, secara pribadi. Kita komit untuk ikut connect group. Kita komit. Jadi gini, sama seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Johannes, akan ada banyak kita bisa aja sih bilang banyak alasan kita nggak bisa CG karena kita sibuk, kita nggak bisa saat teduh karena macam gitu ya. Tapi di sini tadi dikatakan Bapak Ibu bisa lihat di halaman 4 di materi ya, dikatakan Anda akan menciptakan waktu untuk apa yang Anda anggap berharga ya. Anda akan menciptakan waktu untuk apa yang Anda cintai. Jadi kita akan bisa untuk komit itu kan dilihat dari hati kita juga ya. Untuk apa yang kita rindukan, untuk apa yang kita kasihi, pasti kita rela kok untuk melakukannya. Kalau Yesus itu begitu penting di hati kita, percaya Bapak Ibu, kita pasti akan komit untuk saat teduh. Kita akan komit pasti untuk berdoa ya. Kalau kita mengerti bahwa dimuridkan, memberi diri untuk diajar, menjadi murid Kristus, Kristus itu penting, maka kita akan komitmen ya, memiliki komit untuk datang ke CG. Sekalipun mungkin kita sibuk. Nah, kalau CG Bapak Ibu terbenturnya di waktu, Bapak Ibu bisa komunikasikan sama CGL-nya untuk bisa dicarikan waktu yang tepat ya, waktu yang cocok CG yang tepat, apakah siang, malam, sore, itu ada Bapak Ibu. Jadi bahkan saya tahu ada juga CG yang dilakukan di hari Minggu gitu ya. Jadi itu memang keputusan ya, keputusan dari kita sendiri ya Bapak Ibu. Pertama kali untuk mau bangkit dan memutuskan untuk komit itu memang sulit. Tapi harus dimulai dengan langkah pertama. Lakukan, maka akan gampang lagi untuk di langkah kedua, ketiga, dan selanjutnya. Oke? Saya rasa sudah menjawab ya Bapak Ibu. Nah, kalau ingin melayani di sekolah minggu, apa yang harus saya persiapkan, Bu? Bapak Ibu nanti bisa mendaftar di Servo setelah lulus MSJ 2. Nanti mereka yang akan memberitahukan kepada Bapak Ibu untuk menjadi kakak pembina di Eagle Kids ya Bapak Ibu. Ya, gereja anak ya di tempat kita ya Bapak Ibu, nanti bisa hubungin, bisa tanya sama CG leadernya untuk syarat-syaratnya. Itu ikut Servolution ya. Yang penting Bapak Ibu lulus dulu di MSJ 2. Oke. Izin bertanya Bu, jika ada sudah lulus MSJ 2 apakah harus dibaptis selam lagi di GMS jika baru bisa melayani? Walau sudah pernah dibaptis di gereja sebelumnya. Nah, Bapak Ibu kalau sudah pernah dibaptis selam di gereja sebelumnya, Bapak Ibu nggak perlu lagi dibaptis di GMS. Tapi Bapak Ibu harus punya bukti bahwa Bapak Ibu sudah dibaptis ya. Kayak saya juga seperti itu. Saya punya buktinya bahwa saya sudah dibaptis di gereja sebelumnya. Nah, kalau belum punya, Bapak Ibu memang harus akhirnya dibaptis lagi. Itu hanya untuk rededikasi ya. Hanya untuk, karena kan kita ini pakai administrasi ya Bapak Ibu. Kita butuh administrasinya bahwa Bapak Ibu memang sudah dibaptis selam gitu loh. Jadi coba cari dan minta di tempat gereja yang lama bukti Bapak Ibu sudah dibaptis. Oke. Jadi kalau sudah dibaptis nggak perlu ya, tapi menunjukkan bukti kepada GMS ya.
Eh, Bapak Ibu, kalau belum dibaptis, Bapak Ibu segera dibaptis, memang harus ya, itu syarat baptis selam ya. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan bilang gini, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Ya, jadi baptisan tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah ketika Bapak Ibu percaya kepada Yesus, mengundang Yesus secara pribadi, doa mengundang Yesus masuk ke dalam hati Bapak Ibu ya. Bukan karena Kristen keturunan. Ya, kita yang orang Batak rata-rata ini Kristennya karena keturunan, karena orang tua. Tapi harus kita yang memutuskan sendiri untuk mengakui Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kita secara pribadi. Nah, kita pun Alkitab katakan setelah bertobat yang harus dilakukan adalah memberi diri dibaptis. Bahkan Yesus aja kasih teladan, dia yang adalah guru dan Tuhan, dia sendiri ngasih teladan ke kita untuk mau dibaptis, Bapak Ibu. Karena memang Tuhan tahu tuh ke depannya masalah baptisan itu menjadi banyak perdebatan. Ya, itu bapak-bapak gereja juga sampai sekarang yang antara Protestan, Karismatik, Injil itu terus. Ya, yang Protestan mungkin tidak menerima baptisan. Ya, mereka mengakui ketika menyerahkan anak di masa kecil itu udah baptisan. Kalau di kita pun ada penyerahan anak, Bapak Ibu. Jadi sayang sekali ke Bapak Ibu belum dibaptis, segeralah dibaptis. Ya, di gereja kita ada Bapak Ibu hampir setiap minggu itu ada baptisan. Ya, Bapak Ibu bisa tanya CGL-nya supaya diberitahu gimana. Pasti berbeda orang yang sudah dibaptis dengan yang belum dibaptis ya. Kalau diceritain panjang, bisa tanya sama CG leadernya ya. Itu pengalaman yang luar biasa karena Roma 6 Roma 10 ya. Itu Roma 6 itu ngomong tentang baptisan. Ketika kita dibaptis kita mengalami kematian, penguburan dan kebangkitan bersama dengan Kristus. Jadi sayang banget Bapak Ibu kalau nggak ngalamin itu. Akan rasain bedanya ketika Bapak Ibu setelah dibangkitkan, artinya setelah kan dicelupkan lalu dibangkitkan itu terasa beda Bapak Ibu. Gitu ya. Itu terasa beda. Jadi itu bukan ece-ece aja ya, bukan formalitas. Ada kuasa yang terkandung di dalamnya. Kalau nggak perlu dicatat di Alkitab, bertobat dan dirimu dibaptis. Ya kan Bapak Ibu, sama seperti lahir barunya kan keputusan Bapak Ibu ya. Nah setelah Bapak Ibu lahir baru, ya putuskanlah untuk dibaptis. Jangan ragu-ragu, jangan mikir ini gini-gini, lakukan aja. Karena Yesus juga melakukannya. Gitu ya, oke. Selanjutnya, sampai mana nih? Jadi nggak bisa ya Bapak Ibu, syaratnya Bapak Ibu harus dibaptis ya. Kalau belum lulus MSJ 2 tapi nggak dibaptis, nggak bisa. Dan syaratnya juga bisa melayani itu kalau sudah Bapak Ibu berbahasa roh ya. Makanya itu syarat juga dibaptis Roh Kudus ya. Karena bahasa roh itu penting ya. Oke, ya mungkin ini yang terakhir ya. 151 Novi. Izin bertanya Bu, apakah ada pelayanan yang persiapannya hanya di hari Minggu selain asar Bu? Karena kebetulan saya kerja Senin sampai Sabtu, pagi sampai malam Bu. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, kalau untuk ini nanti coba tanya CG leadernya ya. Di edukasi bisa Bapak Ibu. Karena di edukasi itu rata-rata pelayanannya Zoom Bapak Ibu online ya. Jadi kalau Bapak Ibu sangat sibuk, yuk masuk edukasi aja, nggak usah pusing-pusing. Ya Bapak Ibu, ya memang ada yang onsite, tapi itu berapa bulan sekali ya. Kayak hari ini sedang berlangsung ya, MSJ 1 onsite ya. Nanti di bulan berapa lagi ada. Jadi Bapak Ibu kalau nggak punya waktu, ini Ibu Novi, gimana Bu? Mulai doain. Siapa tahu Ibu akan menjadi tim kami di MSJ Crew ya, Bu ya. Oke ya. Jadi kalau Izin Kak, ya, izin mengkoreksi. Ini disebut dia ada waktunya hanya di hari Minggu. ya, kan full ya setiap malam ya. Oh ya. Full ya. Ibu kalau full mungkin coba nanti ditanya deh sama CG leadernya ya. Ya, coba tanya CG leadernya dari pagi terus sampai masa sih kita nggak ada ini ya. Biasanya kan sampai malam tapi kan ada waktu ya pas masa Ibu 24 jam kerja ya. Jadi coba tanya CG leadernya ya selain ASE. Kalau pendoa juga mereka tetap ada Bapak Ibu.
gitu ya, Ibu Novi ya, ada gitu ya. Nanti coba boleh chat kita atau chat kepada admin. Nanti kita akan coba bantu ya Bapak Ibu, tanyain kepada eh, yang di departemen apakah ada gitu ya. Mungkin FLC juga tetap sih ada hari Minggu, hari biasa ya, kunjungan dan sebagainya. Nanti coba ini tanyain ya Bu ya. Oke, thank you. Saya rasa itu aja ya. Oke, waktu kita juga udah habis. Ya, nggak ada lagi ya. Oke Bu, tapi siapa tahu kalau ada bisa ya Bu, jam 7 malam. Gabung sama kami. Oke deh. Ya, baiklah Bapak Ibu saudara-saudari. Ya, terima kasih kepada setiap peserta yang sudah bertanya ya. Semoga apa yang tadi kita jawab itu bisa membantu Bapak Ibu ya. Nanti bagi Bapak Ibu yang mungkin masih ada pertanyaan, boleh chat kepada admin. Nanti kita akan coba bantu jawab ya. Jadi bisa japri. Nanti kita akan bantu jawab ya Bapak Ibu. Oke, baiklah Bapak Ibu saudara-saudari. Saya percaya setiap kita pasti sangat diberkati ya dengan materi yang disampaikan oleh Bapak Johannes Soni ya tentang menjadi murid Kristus ya. Dan ini sangat penting ya Bapak Ibu. Jadi kenapa menjadi murid Kristus itu sangat penting, karena memang setiap kita harus mengerti bahwa kita ini akan banyak mengalami perubahan karakter, kita akan mengalami perubahan dimulai dari hati, dan ada banyak hal yang memang di sini dikatakan 5 kualitas yang penting yang harus dibangun dalam diri seorang murid ya. Jadi yang diharapkan adalah setiap kita bisa menghidupi ya, kita bisa menghidupi bagaimana menjadi seorang murid ya. Dan pemuridan itu ada di Connect Group. Ya, jadi Bapak Ibu setialah, komitmenlah untuk selalu hadir dalam sebuah Connect Group. Dan kualitas seorang murid itu juga diajarkan ya, kita bisa praktekkan ketika kita ada di Connect Group ya Bapak Ibu. Baiklah, sebelum kita menutup kelas pada malam hari ini, ada beberapa pengumuman penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, syarat kelulusan MSc 2 adalah menghadiri seluruh materi ya Bapak Ibu. Jadi jika ada materi yang tidak dapat Bapak Ibu saudara-saudari ikuti pada angkatan kelas ini, maka dapat mengulangnya pada angkatan kelas selanjutnya. Dan rentang waktu untuk mengulang itu adalah 12 bulan. Jadi kalau Bapak Ibu ngulangnya nih lewat dari 12 bulan, maka Bapak Ibu saudara-saudari harus mengulang seluruh materi dari awal. Ya, jadi nanti ketika dibuka kelas ya pada bulan Mei, Bapak Ibu segeralah mendaftar supaya nggak kelupaan ya. Oke, selanjutnya kami menghimbau agar Bapak Ibu saudara-saudari selalu berpakaian rapi dan sopan selama mengikuti kelas MSc ini. Thank you untuk Bapak Ibu yang sudah berpakaian rapi dan sopan. Kemudian kelas minggu depan itu akan diadakan pada hari Selasa, ya tanggal 18 Maret, ya Bapak Ibu. Dan berhubung minggu depan adalah materi terakhir, jadi kita menghimbau kepada setiap Bapak Ibu untuk boleh berpakaian atau baju yang berkerah ya Bapak Ibu, karena kita akan ada sesi foto. Apakah kaos berkerah atau kemeja, ya. Jadi silakan minggu depan ingetin temennya juga yang nggak hadir hari ini untuk memakai baju yang berkerah ya, karena akan ada sesi foto. Dan kembali Bapak Ibu, minggu depan hadirlah tepat waktu. Kami memberikan toleransi keterlambatan hanya 10 menit. Jadi jika Bapak Ibu hadir pukul 7:11, kami mohon maaf secara sistem Bapak Ibu tidak bisa lagi melakukan presensi. Jadi sebelum jam 7, cobalah untuk masuk ya. Pukul 6:45 kita sudah membuka kelas untuk peserta ya. Jadi Bapak Ibu carilah tempat yang sinyalnya bagus, dan pastikan juga perangkat Bapak Ibu yang digunakan baik laptop, HP itu udah dicas ya, dan pastikan sinyal tempat Bapak Ibu mengikuti kelas itu juga bagus ya. Jadi kalau Bapak Ibu bilang maaf permisi saya terlambat 20 menit, mohon maaf nggak bisa, karena memang itu secara sistem 10 menit itu batas toleransi keterlambatan ya. Jadi itu memang sudah peraturannya ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi mohon dipersiapkan lebih baik ya untuk tidak terlambat. Oke, selanjutnya kita boleh bersatu dalam doa. Yuk, kita boleh mengangkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah setiap peserta NSJ 2
engkau boleh menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Biarlah seluruh kebenaran firman yang disampaikan pada hari ini boleh dipraktekkan. Dan biarlah mulai hari ini engkau mengerti bahwa engkau adalah pribadi-pribadi yang dipersiapkan. Tuhan rindu untuk memakai hidupmu. Dan biarlah melalui hidupmu setiap orang boleh diberkati. Ketika engkau mulai mau memberikan diri, diajar, dibentuk dalam sebuah connect group, dan memberikan diri untuk boleh melayani. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, baiklah Bapak Ibu, kelas kita sudah selesai pada malam hari ini. Terima kasih untuk setiap Bapak Ibu yang sudah hadir. Bapak Ibu sudah boleh meninggalkan kelas. Sampai jumpa pada hari Selasa tepat pukul 7. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Oh God, we magnify your name. Oh, your love is wonderful. We wanna live for you. Lift your name on high. Your grace is beautiful. Your grace is wonderful. Jesus, your love is higher than the sky, deeper than the sea. Oh, wider than the ocean. Seems the glamour of the world. Jesus, we fix our eyes on you. We yield our hearts to you.